Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, sahabat sekalian, selamat berjumpa lagi dengan kami, channel Alam Pedesaan. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, diberi rizki yang berkah, diberi umur yang panjang, dimudahkan juga segala urusan kita, dan kita diberi keselamatan serta kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin. Sahabat-sahabatku sekalian, sebagaimana janji saya pada video sebelumnya, kali ini saya ingin membacakan ruqyah, dan ini akan diambil dari awal agar tidak ketinggalan lagi. Mudah-mudahan kita semua diberi ampunannya, diberi rahmatnya, terutama yang kali ini masih juga sakit. Mudah-mudahan Allah memberi kesabaran, dan mudah-mudahan Allah memberi jalan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Inilah sahabat-sahabatku sekalian, rumah saya dari depan. Kali ini saya berada di teras depan ini. Jadi kalau Bapak Ibu, ikhwan akhwat mau berkunjung, ya ini anjar-anjarnya. Insya Allah tidak usah tanya lagi. Mudah-mudahan baik yang mau berkunjung maupun yang mungkin belum ada waktu. Mudah-mudahan kita tetap diberi kesehatan, keluasan rezeki, umur yang panjang, juga keselamatan dunia akhirat. Sahabat-sahabatku, marilah kita bersama-sama bersiap-siap. Boleh sahabat-sahabat ikut membaca, boleh juga hanya mendengarkan. Dan bagi yang saudara-saudara kita yang sehat, yang sakit, mungkin tidak bisa nantinya misalnya mengangkat tangan, cukuplah yang mendampingi saja. Dan mudah-mudahan ini yang terutama, Allah berkenan, karena bagaimanapun ini hanya ikhtiar, ini hanya upaya, dan memang kita sebagai umat beragama yang semisal ini yang dicontohkan di dalam agama kita, insya Allah. Mudah-mudahan Allah berkenan sesegera mungkin mengangkat penyakit Bapak Ibu, dan tolong saya dibantu dengan terus-menerus memohon ampun kepada Allah dengan istighfar, dan juga dengan menjaga salat, sahabat-sahabatku. Kita mulai saja
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si ishfi wa anta syafi la syafi'a illa shifa'uka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si ishfi wa anta syafi la syafi'a illa shifa'uka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si ishfi wa anta syafi la syafi'a illa shifa'uka shifaan la yughadiru saqama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu khifduhuma wa huwal aliyyul azim. La iqraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisama laha wallahu sami'un alim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'ahumut taghut yukhrijunahum minan nur iladh dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka inna ilaikal masir. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, mari kita mengangkat tangan kita bersama-sama di depan dada
tadahkan ke langit kayak orang berdoa gitu, dan tiup 3 kali. Dengan memohon rahmat dan ridha Allah, usapkan tangan kita. Sekali lagi bagi yang Bapak Ibu yang agak udur, yang mendampingi saja, usapkan ke seluruh tubuh dimulai dari kepala sampai kaki yang bisa dijangkau, dan terutama bagian-bagian yang sakit. Mudah-mudahan dengan doa ini dan insya Allah bisa diamalkan, bisa dibaca terus. Mudah-mudahan dengan keluasan rahmat-Nya Allah berkenan mengangkat segala penyakit, karena penyakit itu dari Allah dan tentu hanya Allah yang bisa menyingkirkan. Allah yang memberi keselamatan, Allah yang memberi penangkal bagi siapa saja yang ingin diselamatkan dari penyakit, dari musibah, dari apa saja, termasuk sihir, insya Allah. Bapak, Ibu, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, kita tidak boleh menyikapi apa yang Allah anugerahkan kepada kita dengan sebegitu rupa, dengan seolah-olah ada yang salah. Bahkan kalau menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Mayuridillahu khairan yusib minhu. Kalau tidak salah seperti ini, Mayuridillahu khairan yusib minhu. Berarti apa saja musibah, apa saja masalah yang kita alami, insya Allah itu adalah anugerah kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, asalkan kita sabar menerimanya, kita sabar menjalaninya. Memang kita ini makhluk yang memang diberi masalah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah kita banyak, walaupun masalah yang dijelaskan dalam satu ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala nabliyannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Jadi Bapak Ibu, sahabat-sahabatku, kita ini makhluk yang memang diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga
Hanya kita manusia. Makhluk lain yang ada di lautan, yang ada di sungai-sungai, yang ada di hutan, walaupun hidupnya satu bumi dengan kita, mereka tidak diberi masalah. Karena mungkin Allah memberi masalah kepada kita agar kehidupan ini bisa lanjut, agar Allah bisa menguji, dan agar Allah bisa memberi derajat yang setimpal dengan kesabaran kita. Bukankah Allah Maha Murah? Allah dengan kemahamurahannya, Allah memberi kertas ujian kepada kita. Tapi Allah juga di situ sudah menyertakan lembar jawabannya. Mana ada di dunia ini orang ikut ujian lalu lembar jawabannya disertakan. Tidak ada itu. Nah, ini bukti kemahamurahan Allah Subhanahu wa taala. Di akhir ayat tadi Allah menjelaskan wa basyiris sabirin. Jawabannya hanya satu, sederhana, mudah diucapkan, tapi ya tergantung kepada kita-kitanya yang menyikapi. Sabar ini hanya mudah diucapkan, tapi mungkin ada juga yang sulit mengaplikasikannya. Bahkan kalau saya sendiri juga rada-rada sulit gitu. Jawabannya sudah disertakan oleh Allah. Kalau kita diuji dengan khauf, takut, semuanya, semua kalangan yang namanya manusia, yang miskin, yang kaya, semua diberi ujian oleh Allah. Yang paling ringan, yang paling sederhana, rasa takut itu, misalnya Allah menurunkan hujan. Hujannya hujan rahmat, bukan hujan laknat. Tidak ada petir, tidak ada badai, tidak ada tebing longsor, tidak ada banjir bagi sahabat-sahabat yang tinggal di bantaran sungai. Ketakutan tetap kita terima. Mungkin ya tidak semuanya ya. Apa ketakutan itu? Yang paling ringan. Kalau ada hujan, yang kita takutkan adalah takut bocor-bocor. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau makhluk lain tidak diberi masalah oleh Allah, mungkin kita tidak pernah dengar ya. Ada anak hiu di laut, yatim piatu, memerlukan uluran tangan donatur. Kayaknya tidak pernah kita dengar. Yang hidup di hutan juga belum pernah kita dengar. Ada sepasang suami istri monyet keluar dari hutan jalan kaki, jalan-jalan ke kota, mau pinjam uang di bank. Tidak ada juga itu sepertinya. Atau yang paling ringan saja, gorila cewek misalnya, pagi-pagi sudah ke warung, mau beli sampo,
Tidak ada juga. Tapi kalau bicara manusia, bahkan hewan, binatang, apabila ada keterkaitan dengan manusia, maka hewan, binatang pun terkena imbas dengan masalah-masalah kita. Kalau di hutan, di laut, di sungai-sungai, tidak ada yang memberi makan. Tidak ada yang mengurus. Tidak ada dokter yang merawat mereka. Tapi mereka sejahtera, sehat, tidak memerlukan bantuan. Malah yang dipelihara oleh manusia. Misalnya di kebun binatang, makanan sudah dijamin, dokter disiapkan, kandang dibersihkan. Masih ada yang sakit, masih ada yang kurus. Itulah Bapak Ibu, bagaimana uniknya kita sebagai manusia. Jadi kalau ada sobat-sobat yang lepas dari masalah, ya kita tinggal pilih aja keluar dari alam manusia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masalah yang lain seperti misalnya al-ju'. Kalau saya bisa mengklasifikasi ini masalah yang paling krusial, yaitu masalah ekonomi, masalah kelaparan. Bahkan konten ini juga ingin terlibat dalam masalah ini. Masalah ekonomi ini masalah yang paling masalah, sehingga kalau kita tidak memperhatikan jawaban yang disertakan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, tidak lepas mungkin kemungkinan kita suka mencari onta hitam. Kadang-kadang pemerintah kita yang disebut, pemerintah jadinya makin bingung Bapak Ibu. Bantuan sudah digelontorkan macam-macam. Bahkan sekarang ada kartu-kartu juga. Kalau dulu orang miskin sakit, berpikir 1000 kali untuk dibawa ke rumah sakit. Sekarang ini begitu sakit, walaupun sakitnya ya dalam perkiraan tidak begitu mendesak, tapi kebanyakannya langsung dibawa ke rumah sakit. Karena apa? Karena kita ini sudah tidak memikirkan biaya lagi. Sudah ada pemerintah yang memperhatikan, yang mengurus keperluan-keperluan kita. Tapi kadang-kadang kalau kita berpikir, ya memang ya, kita ini orang banyak, kadang-kadang ada benarnya begitu. Kadang-kadang juga tidak. Ya ini semua masalah. Bahkan saya ngomong seperti ini juga tidak lepas dari masalah.
Masalah yang lain, masalah kekurangan amwal, wa naqsim minal amwal, ya mungkin sedikit banyak ada hubungannya dengan yang tadi. Tapi kalau amwal ini mungkin lebih luas lagi, misalnya kebutuhan kita dengan sandang, mungkin kalau tadi dengan pangan, dengan papan, kebutuhan lain seperti membutuhkan alat komunikasi, alat transportasi, papan juga tempat kita berteduh. Mungkin ini bagian daripada wa naqsim minal amwal. Tapi alhamdulillahnya, kalau menurut saya, hidup ini sudah harmonis. Ada orang butuh uang, ada hamba Allah yang memberi uang. Ada orang yang punya hutang puluhan juta, ada hamba Allah yang melunasi hutangnya. Ada orang yang butuh sembako, ada hamba Allah yang mengirimkan sembako. Bahkan ada orang yang sampai saat ini belum punya rumah, ada yang membantu. Padahal itu tidak sedikit. Jadi kalau menurut saya, disertai dengan kesabaran, kita semua, hidup ini sudah harmonis lah. Walaupun menurut saya hanya ada satu yang menurut saya belum harmonis, yaitu di kalangan, mohon maaf, di kalangan ibu-ibu. Ibu-ibu banyak berkecimpung dalam organisasi. Organisasi ini, organisasi itu, yang diamalkan juga macam-macam. Salawat dikencengin, Yasin dikencengin. Ya itu bukan tidak baik, malah amat baik, amat bagus. Tapi kalau menurut saya, alangkah lebih bagus lagi seandainya ada di antara ibu-ibu yang memelopori, mengajak teman-teman yang lain. Misalnya, teman-teman, ayo mulai saat ini, bagaimana kalau kita relakan suami-suami kita menikah lagi. Karena apa, Bapak Ibu? Hidup ini mungkin akan lebih harmonis lagi. Hitung-hitung juga bisa mengurangi beban tugas ibu-ibu. Ibu-ibu harus sadar bahwa nanti di sorga ibu-ibu akan dimadu. Madunya juga tidak tanggung-tanggung. Dengan bidadari,
Kalau ibu tidak latihan dari sekarang, ibu-ibu bisa krisis mental nanti di sorga. Maka itu saya ingin sekali berharap dengan izin Allah, dengan rahmat Allah, karena ini hukum Allah, mudah-mudahan ada yang memelopori, ada yang merintis, ada yang merelakan, ada yang merindukan sorganya Allah. Tapi ya tentu, ibu-ibu tidak usah menyuruh, karena kasihan bapak-bapak kalau disuruh. Bapak-bapak bisa stres. Itu bukan hal yang mudah. Sebagaimana misalnya saya ini. Jangankan suruh nikah lagi. Yang satu pun tidak kemakan. Kiranya sampai di sini dulu video saya ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan ada manfaat. Mudah-mudahan ada yang terhibur. Mudah-mudahan sobat-sobat bisa juga membedakan mana yang serius dan mana yang bercanda. Amin. Wallahul maufiq ila aqwamit thariq wa bi hidayatika wa inayatik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.